Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kujaimah dari SMA N1 Dusun Hilir, Kecamatan Barito Selatan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori pertama dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempraktekkan peer teaching pada mata pelajaran fisika, materi kesetimbangan benda tegar pada kelas 11. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Baik juga. Kalau ibu tanya kabar, jawabannya sehat, luar biasa, semangat. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Luar biasa. Semangat. Ya, karena ini jam terakhir mana mata pelajaran fisika, jadi silahkan kalian untuk berdiri dulu, gerakkan tangan-tangannya. Silahkan berdiri, boleh tangannya digerakkan. Yang mau minum silahkan minum. Ya, Bu. Ya, kalau sudah silahkan duduk kembali. Ya, sebelum kita Kalau pulang duluan boleh nggak, Bu? apa Pak? Apa Iko? Kalau pulang duluan boleh lah, Bu. Oh, enggak boleh ya. Oh, Iko mau pulang duluan nih, Bu. Iko mau cabut, Bu. Sebelum Mau janjian sama ceweknya, Bu. Ibu ada punya permainan. Bu Siti mau izin ke toilet. Ya, silahkan. Ibu punya permainan ya. Kita main tebak-tebakan. Siap, Bu. Ya, tunggu sebentar. Ya, ini tebak-tebakannya. Kalian perhatikan nanti gambarnya selama 10 detik. Kemudian ada pertanyaannya dan kalian jawab. Jadi kita melatih konsentrasi lebih dulu. Gimana? Sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Ini ya, sudah. Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Sekarang kita mulai. Silahkan bersiap-siap. Nah, gambarnya hanya akan tampil dalam 10 detik. Perhatikan dengan seksama. Lama makin hilang, Bu. Ya, berapa banyak ikan di gambar tersebut? Gak ada ikan, Ayo, ada berapa gambar ikan? ikan. Ada Ikan yang berapa? masih di dalam air, Saya Bu. tadi baru sempat lihat monyet. Ayo, konsentrasi. Berarti belum konsentrasi kan? Gak ada ikan. Ada. Sekarang coba kita lihat ada berapa ikannya. Nah, ada 2. Wah, Ya, yang ini lagi ya. Nah, selanjutnya silakan bersiap-siap. Apa warna mobil yang ada di gambar tadi? Merah. Sudah mulai konsentrasi ya. Merah. Merah. Soal selanjutnya. Nah, ada berapa banyak objek dengan warna abu-abu? Merah, Bu, merah. makin sulit aja Bu Bu, pertanyaannya Bu. saya izin pulang duluan, Bu, ya. Nggak boleh ya. Pusing Nah, saya, itu Bu. ada 2, ada kelinci sama kucing. Ya.
Sudah selesai permainannya. Hey. Ya, sekarang Ibu bertanya, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir, Bu. Bu. Alhamdulillah, artinya kita semua dalam keadaan baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong Novi untuk memimpin doa hari ini ya. Oke, Bu. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Terima kasih Novi. Ya, Bu. Ulang anak-anak, ingat nggak pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Tentang kesetimbangan benda tegar, Bu. Ya, betul, tentang keseimbangan benda tegar. Masih ingat nggak apa itu keseimbangan benda tegar? Caranya adalah di blok kedua. Membahas suatu benda yang tidak bergerak, translasi dan rotasi, Bu. Nah, Ya, betul, Era. Terima kasih. Nah, apakah konsep keseimbangan benda tegar ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa banget, Bu. Contohnya pada tali jemuran, ada lampu gantung, rangka atap, jembatan, bangunan asimetris. Ya, terima kasih. Bagus sekali ya. Terima kasih semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan konsep keseimbangan benda tegar dalam sehari-hari. Yaitu salah satu contohnya di dalam jembatan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu dapat menerapkan konsep keseimbangan benda tegar dan titik berat dalam pembuatan jembatan. Kemudian kita mendesain miniatur jembatan yang menerapkan konsep keseimbangan benda tegar. Nah, hari ini Ibu mau menampilkan video. Sekarang kalian perhatikan baik-baik video berikut. Suaranya kedengaran, Bu. Ada, suaranya? Bu. Ya, Ibu ulang. Masih nggak ada suaranya? Masih, Bu. Nggak apa-apa ya, cuma berita ya ini tentang jembatan yang baru ya, hari segan. Bisa runtuh. Siapa yang mau jawab? Mengapa ya kira-kira jembatannya bisa runtuh? Karena bahan yang digunakan tidak bagus, Bu. Yang beban. Nah, iya betul. Kalau seandainya nih kalian arsiteknya, apa yang kalian lakukan agar kesetimbangan jembatan ini kokoh? Memilih bahan Bahan-bahan yang bagus, Bu, supaya jembatannya kokoh nanti, Bu. Bahannya, Bu, harus Nah, bagus. betul. Yang lain, ada yang mau menjawab? Menyerupai lahannya, Bu, yang cocok atau tidak untuk dibangun jembatan. Kemudian pilihan bahan-bahannya, menghitung nilai-nilai ukuran yang pas untuk dilalui agar tidak mudah roboh. Nah, betul. Bisa jadi survei lahan, pemilihan bahan, hitung-hitungannya. Wah, ini Hayati mau jadi arsitek ya? Kayaknya, Bu. Iya, Bu, biar nanti kalau sudah besar bisa membangun rumah tangga dengan saya, Bu. Wah. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah menjawab. Nah, jembatan ini tadi kan salah satu
contoh penerapan dari keseimbangan benda tegar. Nah, jadi berdasarkan video yang sudah kita lihat tadi, ada satu jembatan yang baru sehari diresmikan tetapi sudah roboh. Nah, sekarang ini kalian berperan sebagai arsitek yang bekerja di Dinas Tata Kota. Jadi kalian diminta untuk membuat rancangan jembatan yang hasilnya bagus dan kuat. Jadi tugas kalian hari ini adalah membuat rancangan miniatur jembatan secara berkelompok. Nah, kelompoknya kan sudah Ibu bagikan. Masih ingat nggak kelompok kalian? Ingat, Bu. Bu. Nah, ini ya. Bu, Ini saya ada sama nilai ya. Amelia, Bu. Kelompok 1 itu ada Era, Nopi, Hayati, dan Riko. Kelompok 2 ada Welly, Ana, Yopa, sama Yuda. Kelompok 3 ada Eko, ada Amelia, dan ada Nah, jadi kan Ibu sudah bagikan kemarin itu LKPD-nya di lewat WA Group. Silahkan kalian kerjakan sesuai petunjuk LKPD yang ada. Silahkan mulai bekerja. Yang pertama, yang kalian lakukan itu browsing dulu. Informasi pembuatan jembatan, boleh di Google, boleh di YouTube, ya terserah kalian. Kemudian kalian deskripsikan rancangan yang ingin dibuat, tuliskan alat dan bahan serta cara kerjanya. Yang ketiga, gambarkan desain rancangan jembatan. Yang keempat, analisa syarat keseimbangan jembatan yang dibuat. Dan yang kelima adalah buat jadwal kegiatan. Ya, silahkan bekerja, silahkan berdiskusi ya. Ya, Tuliskan semua idenya dulu, ide dari kelompok kalian. Ayo, Mel, kita bangun jembatan apa nih, Mel? Silahkan. Apa dong? Kita bangun jembatan. Ayo, Martina. Dapat hadiah nih, pintar dia. Martina, kita bikin apa ini, Martina? Bikin jembatan apa nih untuk menghubungkan hati Martina dan hati saya? Ya. Coba cari gitu. Ya. Boleh browsing dulu ya. Iya, coba browsing dulu. Nanti Ada dipilih jembatan apa, Era? mau jembatan apa. Coba Silahkan berdiskusi. Kita jembatan Keaktifan gantung kalian aja pada nanti. saat Oh, pada jembatan saat gantung. Eko diskusi, maksudnya Iya. nilai keaktifannya nanti Ibu nilai. Jadi Ayo ini susun diharapkan aja rancangannya Nopi, cepat semuanya biar aktif. biar Ya. cepat selesai ta. Mau kemana sih Era cepat selesai? Mau pulang nih, udah jam terakhir. Mau Ya Era ya. Kita Bu, Memang kalau selesai dan boleh pulang duluan Bu. Pulangnya sama-sama. Sama-sama Era. Ya Ibu mau berkunjung ke kelompok-kelompok ya. Siap. Ini Martina kelompok berapa ini? Bu izin ngambil kawat sebentar Bu ya. Kelompok 3, Bu. Ya boleh. Kelompok 3. Ya ini Martina jelaskan sama kawan-kawannya kenapa harus rancangan Martina yang dipakai. Ya, jelaskan nanti ya sama kawan kenapa harus punya Martina yang dipilih. Ayo yang lain, kelompok 1 sudah sepakat? Ayo, Martina, jelaskan untuk saya, jembatan Martina. gantung, Bu. Martina, Jelaskan Oh, pada kelompok Ayo, 1 Martina. jembatan gantung. jelaskan pada saya dan Amel, Martina. Kelompok 2 mau jembatan apa? Bu, Sudah sepakat? Jembatan gantung juga, Bu. Oh, jembatan gantung juga. gantung Eko. Ya, kalau kelompok 3, jembatan kantil Martina, lebar. apa dulu mau? Di kata Marina katanya jembatan kantil lebar. Tapi nggak tahu apa itu. Kantil lebar. Nanti Martina jelaskan, Bu. Ya, nanti kita setting dulu ya. Ya, jadi dulu jembatan apa maunya. Atau ada yang mau jembatan kayu bisa? Yang menuju ke Lanting di Batang. Jembatan titian kayu. Apa terlalu sederhana ya? Ya sudah, kalau kalian sudah menentukan mau jembatan apa tadi, berarti sekarang kalian menentukan alat dan bahannya apa, mau pakai apa, kalian membuat miniaturnya. Kemudian sudah dapat alat dan bahannya, kalian
tulis langkah kerjanya bagaimana, apa dulu yang dibuat. Ya, silahkan berdiskusi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ini kelompok 1 rencananya mau pakai bahan apa? Stik es krim, Bu. Era kan suka makan es krim, Bu. Wah, berarti stik es krimnya di koleksi ya. Iya. Kalau kelompok 2, Sama Bu, pakai Sama, stick Ibu. juga. iya. Kelompok 3, Tadi saya maunya pakai korek api, Bu, biar beda. Cuma kata Amel, Bu, dia sudah punya banyak stok tuh, Bu, bekas stik es krim di rumahnya. Jadi sayang, Bu, barang bekas nggak dipakai, kata Amel, Bu. Jadi mau kami Oke. ikut Amel aja, Bu. Iya Bu, mau pakai banyak stick es yang krim. hobi Bu. koleksi. Kok katanya biar makan korek Bu, jadi koreknya banyak. Oh gitu. Yang suka makan pentol nggak ada? Atau sate, tusuk sate, yang koleksi tusuk sate? Serem Bu. Ada yang koleksi tusuk sate kan bisa juga dipakai. Atau tadi siapa yang suka drakor katanya? Mungkin koleksi Welly Bu, Welly sumpit Bu. ada? Ada koleksi Koleksi apa, sumpit? Bu? Sumpit bisa dipakai juga. Sumpit. Bisa makan pakai sumpit? Ada, Bu, tapi nggak Yang banyak. kemarin ya. Welly? Bisa, Bu. Nah, bisa juga ya nanti dipakai. Iya, Bu. Ya gimana? Ada kesulitan nggak sampai sekarang? Masih. Belum, Bu. Setelah ini digambar ya nanti. Baik. Mau bentuk tadi yang dia pakai jembatan gantung, yang mau jembatan cantilever, digambar di Ini kamu gambar desainnya ya. KPD. Kalau di arsitek itu kan biasanya blueprintnya, ya nggak? Iya, Bu. Blueprint, Bu. Ya, yang mau buat bangunan. Kan ceritanya kalian jadi arsitek nih. Setelah ini kan nanti hasilnya kalian uji coba, kemudian presentasikan di depan lainnya. Nah, jadi mau jembatan siapa nanti yang dipakai? Gimana? Ada kesulitan? Aman, Bu. Aman, Bu. Lagi merancang. Silahkan semuanya aktif ya. Kalian bagi dulu, kalau di LKPD kan ada pembagiannya. Siapa yang jadi ketuanya, siapa yang jadi notulisnya, siapa yang merancangnya. Nah, jadi bagi-bagi tugas. Supaya tidak di satu orang saja yang bekerja. Gimana kelompok 1? Bu. Gimana kelompok 1? Sudah sampai mana? Kita sedang mendesain, Bu. Oh, sudah menggambar ya. Ya, Bu. Kalau kelompok 2? Sudah siap, Bu. Wah, mantap ini kelompok 2. Kelompok 3 sudah sampai mana tahapannya? Masih mendesain, Bu. Ibu harap ya proyek ini selesai dalam waktu 1 minggu. Nah, jadi sesudah mendesain, kalian rancang waktunya aktivitas yang akan dilakukan itu selama 1 minggu. Jadi 1 minggu sudah selesai, minggu depan kita presentasikan di depan kliennya. Jadi rancangan siapa yang paling meyakinkan untuk dibangun dan tidak roboh. Ya, bagaimana? Siap 1 minggu? Siap. Siap. Bu. Karena tahap rancangan kan sudah dilakukan hari ini ya. Jadi tinggal mencari alat dan bahan dan merakit jembatannya.
Nanti kalau ada kesulitan, bisa kalian hubungi Ibu lewat WA grup ya. Ya, Bu. Atau nanti datang ke rumah. Ya, Ibu yang bisa ikut kalian ke rumah-rumah kalian gitu. Atau pas lagi sekolah boleh juga. Gimana? Ada yang sudah selesai rancangannya, anak-anak? Sudah, Bu. Bu. Ya, kalau ada yang sudah selesai, kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 2, Bu. Nah, silahkan kelompok 2. Dibaca aja atau presentasikan, Bu? Pakai Boleh dipresentasikan. Oke ya, Bu ya. Izin ya, Ibu. Ya. Teman-teman semua perhatikan ya. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Jadi, baik sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kami dalam merancang jembatan ya. Tadi kami memilih jembatannya itu adalah jembatan gantung. Nah, di sini sebagai ketuanya adalah saya sendiri, kemudian ada not tulisnya Ana, kemudian perancangnya Yuda, dan yang membuatnya Yova. Membuat rancangannya ya maksudnya. Nah, di sini ada alat bahan, kami menggunakan stik es krim, kemudian lem tembak, kemudian gunting, kemudian meteran atau penggaris, kemudian tusuk sate dan kawat. Deskripsinya, jembatan yang menggunakan kabel-kabel baja sebagai penggantungnya dan terentang di antara menara-menara, jembatan gantung menyangga bebannya. Oh, ini untuk jembatan gantung ya, Ibu ya, yang kami presentasikan. Jembatan gantung itu menyangga bebannya dengan cara menyalurkan beban tersebut dalam bentuk tekanan oleh gaya-gaya melalui kabel-kabel baja menuju menara penyangga. Kemudian gaya tekan tersebut diteruskan oleh menara penyangga ke tanah. Jembatan gantung ini memiliki perbandingan antara kekuatan terhadap berat jembatan yang paling besar jika dibandingkan dengan jenis-jenis jembatan lainnya. Desainnya seperti ini, Bu, yang kami buat. Cara kerjanya ini. Kemudian cara kerjanya, yang pertama kami akan membuat rancangan. Nah, rancangannya seperti ini ya, Bu ya. Kemudian yang kedua mengumpulkan alat dan bahan. Kemudian yang ketiga membangun balok kerangkanya. Yang keempat membangun dek jembatannya. Yang kelima merakit jembatannya. Dan yang keenam terakhir menguji cobanya. Sampai mana Ibu saya presentasi, Bu? Semua? Ya, boleh sampai situ aja. Boleh sampai situ. Analisisnya, Bu? Ya, boleh dibacakan saja. Baik, jembatan memiliki beban yang biasanya ditarik oleh gravitasi bumi. Untuk mengatasi hal itu, dibuatlah tali baja yang akan menarik beban. Beban jembatan ditarik sama tali baja, kemudian disalurkan ke menara. Gaya tekan tersebut diteruskan oleh menara penyangga ke tanah. Untuk torsi kedua menara pun dibuat berbeda. Yang satu searah jarum jam, yang satunya lagi berlawanan arah jarum jam, supaya bisa menahan beban. Demikian, Bu, presentasi dari kelompok kami. Silahkan teman-teman dari kelompok lain boleh menanggapi. Ya, terima kasih kelompok 2 ya. Kayak kalau kelompok lain ada yang mau ditanggapi atau yang ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silakan Martina. Kami dari kelompok 3 mau bertanya untuk kelompok 2. Ya, Ini yang kami mau tanyakan itu berarti kalau jembatan gantung itu bebannya terbagi ke tali ya? betul sekali, Martina. Ya, betul Martina. Kalau jembatan gantung, tadi kan sesuai penjelasan Welly tadi, kalau lintasan jembatan itu pasti mempunyai yang namanya beban
yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Kemudian beban itu nanti akan ditanggung oleh tali-tali yang tadi yang akan diarahkannya ke menara. Nah, jadi kan di situ tadi ada seperti gambar kelompok 2 tadi ada pasangan gaya yang menyebabkan tali tadi akan menegang. Nah, jadi di menaranya pun akan ada pasangan gaya yang membuat bebannya itu mengarah ke bawah atau ke tanah. Nah, jadi jembatannya itu bisa kokoh. Kemudian seperti kata kelompok 2 tadi, torsinya pun harus berlawanan arah. Kalau arahnya sama, maka jembatannya akan roboh. Ya. Bagaimana? Paham? Ya Bu, terima kasih. Cukup Bu. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah presentasi. Jadi, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan? Ana, bacain Ana kesimpulan kita Ana. Ya, siapa yang mau menyimpulkan? Eko boleh, Riko boleh. Ayo Riko, bantu Ana Riko. Baik Bu, saya simpulkan Bu. Syarat benda dikatakan setimbang jika gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0 dan torsinya juga sama dengan 0. Benda dikatakan seimbang jika berada di koordinat titik berat. Salah satu contoh penerapan kesetimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari adalah pada saat desain atau pembuatan jembatan Bu Siti. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Penerapannya tadi kan ada di jembatan, ya kan? Nah, jadi jembatannya tadi kalau mau setimbang itu ada memiliki 2 syarat. Yang pertama apa? Gayanya tadi yang bekerja sama dengan 0 Bu. 0 Bu. ya, sama dengan 0. Torsi yang bekerjanya 0 juga 0 Bu. juga Bu. bekerja juga sama dengan 0 sehingga jembatannya akan setimbang. Bagaimana setelah ini kan di modul sudah Ibu berikan ada link kuis. Jadi sekarang silahkan kalian klik linknya dan kerjakan. Semuanya bawa HP kan hari ini? Bawa Bu. Cuma ada Ketinggalan 5 Bu. soal. Ada yang ketinggalan. Saya ngikut. Ya, bisa Ya, nanti aja ya, Bu, setelah ya. temannya ya, gantian sama temannya. Cuma ada 5 soal, 5 menit cukup? Cukup Bu. Dan sekarang silahkan dikerjakan ya. Gimana Amel? Bisa mengerjakan Amel? Masih banyak yang belum, Bu. Sebentar. Nopi gimana Nopi? Kerjain, Bu. Lihat punya kamu Amel jawabannya. Nah, dikerjakan masing-masing ya. Tina, bantu dong. Soalnya walaupun pilihan ganda, tapi ada alasannya kenapa kalian menjawab pilihan itu. Yopa gimana Yopa? Sudah selesai? Belum Bu.
Sebentar, Bu. Bantulah aku, teman-teman. Dikerjakan masing-masing ya. Ibu tunggu 2 menit lagi cukup? Ya, Bu. Ya, Bu. Yuk lah Weli bagi jawabannya, Wel. Jangan Dikerjakan sendiri masing-masing Nopi. ya. Nopi tuh, Bu. Ini dibaca, Bi. Nah, di modulnya dibaca, sudah dibagikan kemarin. Ini Karena gara-gara jam terakhir, Bu. Mau pulang ya? Mau buru-buru pulang aku Nopi nih, Bu. Era gimana Era? Dikit lagi, Bu. 1 soal lagi. Riko? 1 soal lagi, Bu. Hayati gimana Hayati? Dikit lagi, Bu. Ya, sudah selesai ya? Sudah selesai semuanya? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sudah mengerjakan soal evaluasinya. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Menyenangkan ya bagi yang bisa gambar. Iya, Bu. Yang nggak bisa gambar gimana? Mau belajar gambar besok, Bu. Oh, boleh. Cari temannya yang bisa gambar ya. Ya, Bu, nanti Ya, saya belajar sama Riko, Bu. Oh, Riko bisa gambar kok? Ahli dalam menggambar? Hebat menggambar Rikonya, Bu. Oh, bagus. Nah, jadi Ibu mau mengingatkan juga untuk minggu depan, berarti kita mau apa minggu depan? Uji coba, Bu. Uji coba jembatannya, Bu. Cuma presentasikan. Ya, mau diuji cobakan dan dipresentasikan di depan, Bu. ya di depan kliennya. Kemudian nanti setelah kalian presentasi, kalian boleh memberikan jempol atau tanda love dari jembatan kelompok lain yang menurut kalian bagus. Ya, jadi nanti yang paling banyak jembatannya yang mendapatkan jempol dan love-nya berarti itu adalah yang jembatan yang terpilih yang akan menjadi proyeknya dilaksanakan. Bagaimana? Siap, Bu. Jadi siapkan presentasinya ya, yang meyakinkan klien kalian gitu maksud Ibu. Gimana? Oke? Siap, Bu. Oke, Bu.
gambar lot ya Bu. Apa? Pakai gambar lot. Oh iya, pakai gambar love, nanti jempol digambarkan di desain Kata Ana begini Bu. kelompok lain lah, kelompok lain ya, kelompok kalian, kelompok lain yang kalian berikan nilai, bukan kelompok kalian. Begini Bu. Ya, Nggak mau kami bu. Mau bu. Kami mau menang bu. nggak boleh. Ya kalau mau menang berarti kalian harus bagus bikin jembatan miniaturnya. Ya bu, kami berusaha bu. Mana? Siap Ingat ya, waktunya 1 minggu. Minggu depan berarti kita presentasi. Nah, jadi pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk ilmu yang didapat semakin berkah, Ibu minta tolong Era untuk memimpin doa penutup hari ini. Kepada Era, ya Era, ada Era? Ada Bu. Ya, silakan pimpin doa menutup hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah Bu. Ya, terima kasih anak-anak Ibu yang hebat semua hari ini. Terima kasih, Ibu akhiri Bu. pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Bu. Terima kasih Bu. Salam.